Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riko Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Tunas Pertiwi. Selamat menyaksikan. Siswa-siswi peserta didik baru SMP Tunas Pertiwi, Bapak akan menjelaskan materi MPLS pada hari pertama mengenai kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Tunas Pertiwi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Produktif itu berarti kita mempunyai kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Misalnya di sini, ciri-ciri orang yang produktif itu seperti apa? Dia menghargai waktu, tekun dalam bekerja, gemar membaca, tidak mengenal putus asa, dan selalu ingin bekerja. Kemudian kreatif. Kreatif di sini adalah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya di sini memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, dan selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Kemudian inovatif. Inovatif ini memperkenalkan sesuatu yang baru, sedangkan orang yang melakukan pembaharuan itu disebut inovator. Ciri-cirinya seperti apa? Dia giat belajar dan bekerja dan selalu berorientasi ke depan. Kaya ide-ide yang cemerlang, kemudian menghargai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian afektif. Nah, kalau afektif ini berhubungan dengan sikap dan nilai. Sikap kita, bagaimana watak kita, nah seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, itu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Kemudian yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Kemudian ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, dan kewirausahaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Struktur muatan kurikulum 2013. Jadi, di SMP Tunas Pertiwi kita memiliki 10 mata pelajaran. Seperti pada tabel, inilah mata pelajaran yang akan kalian pelajari nantinya di SMP Tunas Pertiwi. Alokasi waktu per minggu bisa kalian perhatikan untuk kelas 7 dan untuk berdasarkan aturan dari kurikulum 2013 untuk jenjang SMP, 1 jam pelajaran itu kita alokasi waktunya adalah 40 menit dan jumlah jam pelajaran per minggu adalah 38 jam pelajaran. Langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Ada 3 tahapan yang diawali dengan pembukaan. Pembukaan di sini dimulai dari salam, kemudian apersepsi, pengantar materi, motivasi awal. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti di sini kita menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu melalui 5 tahap.
yaitu mengamati, kemudian ada menanya, kemudian menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ini tahapan-tahapan yang nantinya akan kita gunakan ketika pembelajaran di SMP Tunas Pertiwi. Kemudian masuk dalam kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini kita ada kesimpulan, motivasi akhir, pengayaan, kemudian diakhiri dengan salam, dan tidak lupa guru akan menyampaikan apa materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, inilah langkah-langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Ada 3 aspek penilaian kurikulum 2013. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini terdiri dari 3. Yang pertama tes tertulis, yang isinya itu berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian maupun uraian. Kemudian yang kedua adalah tes lisan. Nah, tes lisan ini bisa dalam bentuk perintah, kuis, dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah penugasan. Di sini tugas yang dilakukan itu secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, maupun di rumah. Itu yang disebut dengan penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Ada 5 aspek di sini. Ada praktik, produk, proyek, portofolio, maupun teknik lain. Nah, bisa kalian baca praktek itu seperti apa, kemudian produk itu seperti apa, proyek, portofolio maupun teknik lain yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Ada yang bersifat utama maupun penunjang. Nah, untuk yang utama ini, observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Kemudian observasi oleh guru BK dan wali kelas selama 1 semester. Untuk observasi oleh guru selama 1 semester itu dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Namun yang observasi oleh guru BK dan wali kelas itu dilaksanakan di luar jam pelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi. Kemudian ada yang penunjang. Nah, penunjang ini penilaian diri dan penilaian antar teman. Dan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Sekian yang bisa Bapak sampaikan dalam pelaksanaan MPLS pembahasan tentang kurikulum 2013. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian catat, kalian rangkum di buku kalian. Kemudian hasil rangkuman kalian bisa kalian foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Bapak tunggu. Pada hari ini ya. Terima kasih.